Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk menyelesaikan tugas UAS Sistem Informasi Manajemen. Nama saya Nadia Yuniarti dengan NIM 111190177. Nama saya Muhammad Syaina Nafi dengan NIM 111948. Nama saya Novalina Priscilia dengan NIM 1111926. Nama saya Faria Dika dengan NIM 1190514. Nama saya Hanifah Zahra dengan NIM 1119032. Nama saya Sudandrius Bulele 111190202. Next. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sistem informasi monitoring pengisian uang pada mesin ATM oleh PT Advantage SCM. Nah, ada latar belakang. Di sini PT Advantage yang bergerak di bidang pengisian uang mesin ATM dalam mendukung aktivitas bisnis. Saat ini menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk menyimpan data dan jumlah uang yang diterima dari bank pemilik ATM serta informasi mana yang sudah atau belum diisi kembali. Metode. Di sini metodenya ada interview, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Terus ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis gejala atau fenomena yang diselidiki. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari data-data yang didokumentasikan yang biasanya sudah tersusun dengan baik tentang keterangan-keterangan dan catatan di masa lalu. Terus yang keempat ada studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dari buku-buku, referensi milik perusahaan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Selanjutnya ada tahapan kerja metodologi iteratif. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam metodologi iterasi. Pada tahap ini, penulis melakukan perencanaan sistem yang akan dibangun dengan menentukan permasalahan yang dihadapi pengguna berkaitan dengan pengelolaan arsip surat, menentukan ruang lingkup permasalahan, dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, ada tahap analisis. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah dan menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Yang ketiga, ada tahap perancangan. Pada tahap ini, penulis membuat rancangan aplikasi sistem informasi kearsipan agar masalah yang dihadapi dapat diatasi. Yang keempat, ada tahap implementasi. Pada tahap ini melakukan implementasi dan selanjutnya menguji sistem yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan membantu menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada tinjauan perusahaan. Advantech adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam jasa cash management dan service yang didukung oleh tenaga-tenaga manajemen yang profesional dan berpengalaman. Visinya adalah menjadi perusahaan cash management terbaik di Indonesia. Misi untuk pelanggan, memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan bagi pelanggan. Untuk karyawan, memberikan penghargaan atas produktivitas dan hak untuk diperlakukan secara adil. Untuk investor, memberikan keuntungan yang maksimal. Untuk komunitas, aset bagi bangsa dan negara Indonesia. Di sini ada struktur organisasinya. Di paling atas itu ada direktur, di bawahnya ada HRD dan
manajer operasional. Di bawah HRD ada pegawai dan personalia. Di bawah manajer operasional ada si team leader, ada ATM team leader, ada CPC team leader, ada tes CCTV team leader. Di bawahnya lagi ada admin dan guard dan support umum. Next. Direktur bertanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan yang diambil perusahaan, menentukan pengambilan keputusan, mengontrol seluruh kegiatan perusahaan, dan menandatangani berbagai dokumen resmi perusahaan kaitannya dengan suplai stok uang dari pihak bank. Manajer operasional bertanggung jawab untuk mendatangani berbagai dokumen resmi perusahaan kaitannya dengan suplai stok uang dari pihak bank dan menangani berbagai komplain dari nasabah yang berkaitan dengan pengisian mesin ATM. C. ATM Team Leader bertanggung jawab untuk menjadwalkan atau planning terhadap jalur dan jumlah pengisian ATM dan menginformasikan kerusakan mesin dan program yang ada di lapangan kepada teknisi dan kantor pusat. D. Admin bertanggung jawab untuk melakukan pembukuan administrasi ATM, keluar masuknya keuangan ATM, mengurus dokumen atau surat menyurat perusahaan kepada bank dan kantor pusat, dan melakukan penelitian terhadap komplain yang dilayangkan nasabah. CDC Team Leader bertanggung jawab untuk melakukan pengisian ATM sesuai nominal yang ditentukan, memperbaiki kerusakan sementara terhadap mesin ATM dan programannya, dan driver mengantar restocker ke lokasi pengisian uang ATM. CPC Team Leader bertanggung jawab untuk cek nominal uang yang akan dimasukkan ke dalam box pengisian dan mensortir uang yang akan didistribusikan ke mesin ATM apabila terdapat cacat, rusak, ataupun uang palsu. Next. Prosedur sistem berjalan. Proses inquiry saldo ATM dan status mesin ATM. Proses ini dilakukan dengan menginput nomor WSID mesin ATM ke aplikasi Base24 secara satu persatu sesuai mesin ATM yang akan dimonitor. Itu ada proses inquiry status detail problem mesin ATM. Proses ini juga dilakukan secara manual dengan menginput nomor WSID mesin ATM yang mengalami problem. Kelemahan dari sistem yang lama adalah semua informasi baru disajikan setelah user melakukan proses-proses di atas. Dengan demikian, akan terjadi keterlambatan informasi saldo uang dan status mesin yang dapat berdampak pada pelayanan kepada nasabah yang akan bertransaksi di mesin ATM. Informasi yang ditampilkan juga terdapat informasi-informasi yang tidak dibutuhkan pada saat proses monitoring seperti merek mesin ATM dan tipe mesin ATM. Selain itu, informasi-informasi mesin ATM pada saat di luar jam kerja tidak dapat diperoleh karena sistem berjalan memerlukan interaksi dari user. Next. Nah, di sini ada contoh diagram konteks. Bisa dilihat diagram konteks. Dan di sini ada diagram overview sistem monitoring ATM. Kurang lebih seperti ini untuk diagramnya. Di sini ada menu utama sistem monitoring ATM BCA juga, tampilannya seperti ini. Lalu ada form input tabel monitoring ATM. Tampilannya seperti itu juga. Nah, di sini ada form monitoring ATM. Form monitoring ini form downtime ATM. Form downtime ATM dapat diakses melalui menu
query. Form downtime ATM digunakan untuk menampilkan data-data kerusakan hardware dan problem komunikasi data pada setiap mesin ATM secara terperinci. Pada form downtime ATM dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu daftar WES ID mesin ATM, periode downtime yang akan ditampilkan, data mesin ATM, dan daftar downtime mesin ATM yang terjadi. Selanjutnya di sini terdapat gambar form downtime ATM. Terlihat pada gambar dan ada juga informasi status mesin detail. Di sini ada nomor identifikasi mesin ATM-nya, ada nama lokasi mesin ATM, dan status hardware ATM yang sedang mengalami problem. Next. Kesimpulan keuntungan sistem informasi monitoring ATM. Yang pertama, penggunaan sistem informasi monitoring ATM ini lebih mudah karena aplikasi berbasis Windows dan tidak banyak memerlukan aktivitas atau menginput data oleh user. Yang kedua, penyajian informasi saldo uang dan status mesin ATM lebih memenuhi kebutuhan user karena hanya informasi yang dibutuhkan oleh user ditampilkan di layar. Yang ketiga, terdapat histori problem-problem mesin ATM yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk mengantisipasi tidak terjadi problem yang sama di masa yang akan datang. Kelemahan sistem informasi monitoring ATM. Yang pertama, pesan untuk kerusakan mesin ATM yang sama akan terdapat perbedaan karena terdapat lebih dari satu tipe mesin ATM yang digunakan oleh BCA. Solusi atas kelemahan ini adalah dengan mengupdate kembali sistem informasi monitoring ATM, namun hal ini baru dapat diketahui setelah kerusakan tersebut terjadi. Yang kedua, sistem informasi monitoring ATM tidak dapat menginformasikan kepada user apabila saldo uang pada ATM setoran tunai akan penuh. Hal ini dikarenakan ATM setor tunai menggunakan indikator jumlah lembar uang dan terdapat pecahan yang berbeda-beda dalam satu mesin ATM setoran tunai. Sekian dari kelompok kami untuk penjelasan sistem monitoring pada ATM. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.